Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga, dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, bersama saya kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ya, sebagaimana kita ketahui memang kejadian kebakaran ini paling sering terjadi di tempat kerja, mengingat memang dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Jadi beberapa data terkait dengan kecelakaan kebakaran di tempat kerja ini memang sering terjadi, ya, jumlahnya sampai ribuan kasus, ya, bahkan dari tahun ke tahun kasus kejadian di tempat kerja itu sangat tinggi, ya, 80% itu hampir 80 sampai 70% memang terjadi di tempat kerja, dan sisanya 20 sampai 23%, 25% itu terjadi di luar tempat kerja. Ya, ini beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia terutama, mengakibatkan berbagai macam kerugian baik itu materi maupun korban jiwa, ya. Ini sangat tidak diharapkan sekali. Jadi ya, mengingat tingginya permasalahan ataupun kasus yang terjadi kebakaran di tempat kerja, ini salah satu contoh memang eh, ya, termasuk di negara luar atau di dunia pernah terjadi beberapa kasus kebakaran di tempat kerja yang menewaskan ratusan orang, ya, di Amerika, kemudian di Inggris pernah menewaskan 167 orang, di Thailand pernah menewaskan 188 akibat kebakaran di pabrik mainan, dan ada juga kasus di tahun 2012 di Pakistan yang menewaskan kurang lebih 289 tewas, ya, di sebuah pabrik garment. Nah, ini gambaran bahwa memang kebakaran di tempat kerja itu sangat eh, merugikan dan memang mengakibatkan bahkan ada beberapa perusahaan yang harus tutup, ya, atau gulung tikar karena kejadian kebakaran di tempat kerja. Ya, mengingat pentingnya permasalahan tersebut, kita bisa lihat nih, ya, bahwa kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, peralatan produksi, ya, proses produksi, bahkan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan kerja. Nah, khususnya pada kejadian kebakaran yang besar, bahkan dapat menghentikan proses usaha, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahkan sampai ada yang gulung tikar atau berhenti proses kegiatan usahanya karena kebakaran menghabiskan seluruh proses produksi yang ada di tempat kerja tersebut. Nah, untuk mencegah hal ini maka dirasa perlu upaya penanggulangan kebakaran. Memang harus diperhatikan bahwa dianggap penting atau memang dianggap sebagai upaya yang utama, ya, untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Nah, beranjak dari permasalahan ini, kita bisa lihat bagaimana pengawasan ketiga terkait dengan penanggulangan kebakaran. Nah, kebakaran sendiri adalah api yang tidak dikehendaki. Nah, bisa jadi api itu kecil, tapi apabila tidak dikehendaki, itu masuk kebakaran. Hampir terbakar pun artinya adalah kejadian kebakaran. Jadi ini adalah definisi yang menjadi prinsip utama kejadian kebakaran di tempat kerja. Nah, untuk mencegah kebakaran, kita bisa lihat segala upaya yang untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Nah, seorang pengawas harus mampu menetapkan rekomendasi syarat apa yang sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan sewaktu melakukan inspeksi. Jadi, petugas ketiga tugasnya memang melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait dengan keadaan ataupun kondisi pada saat dilakukan infeksi atau eh, survei, ya, di lapangan. Jadi hasilnya seperti apa? Petugas pengawas harus mampu memberikan rekomendasi yang tepat, ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, misalnya ditemukan bahan-bahan yang berbahaya, maka bagaimana upayanya itu harus dipikirkan oleh seorang pengawas ketiga.
Nah, selanjutnya dalam penerapan atau penanggulangan kebakaran ini kita juga harus memahami apa saja faktor penyebabnya. Nah, menurut data faktor penyebab kebakaran itu hampir sebagian besar dikarenakan api terbuka atau api yang memang ada di lingkungan kerja. Nah, 26%-nya dikarenakan penyebab oleh listrik ya, karena konsleting, sambungan arus pendek dan lain seterusnya. Maka listrik juga menjadi salah satu resiko penyebab kebakaran yang paling tinggi. Nah, kemudian proses pembakaran, selanjutnya pemanasan ya, mekanik, proses kimia, proses biologi, proses alam. Kemudian yang tidak dapat ditentukan atau kejadian yang tidak terduga cukup tinggi mencapai 19,53 atau 20%. Kemudian penyebab lain di angka 0,24%. Nah, ini berdasarkan data faktor penyebab kebakaran yang ada di tempat kerja. Nah, untuk pelaksanaannya atau tata laksana terkait dengan pencegahan kebakaran ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker ya, tentang syarat pemasangan APAR, kemudian Permenaker juga terkait dengan instalasi kebakaran alarm otomatik dan upaya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, pengawasan K3 penanggulangan kebakaran juga diatur di dalam instruksi Menaker nomor 11 tahun 97. Nah, ini regulasi atau dasar hukum syarat ataupun program penanggulangan kebakaran di tempat kerja didasari oleh dasar hukum yang tadi saya sebutkan. Oke, selanjutnya bagaimana atau apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan memadamkan jika terjadi kebakaran. Nah, yang pertama adalah mengendalikan setiap bentuk energinya. Jadi bisa jadi sumber energi atau sumber penyebab kebakaran itu eh, lebih dari satu. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, intinya dengan mengendalikan setiap bentuk energi kita bisa melakukan upaya pencegahan. Misalnya bahan yang mudah meledak seperti gas atau bahan yang mudah terbakar seperti bensin, kain, kertas dan yang seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita menyediakan sarana deteksi seperti alarm, kemudian pemadam kebakaran dan sarana evakuasi. Nah, ini bagian dari sarana prasarana pelengkap upaya pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran. Nah, selanjutnya pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Nah, misalnya ada saluran udara atau ventilasi digunakan untuk pengendalian penyebaran asap. Nah, bisa jadi memang korban dari kebakaran itu bukan karena api, tapi karena menghirup asap yang timbul dari kejadian kebakaran yang ada. Selanjutnya pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ini wajib ya. Jadi nanti ada syarat di mana setiap berapa jumlah pekerja wajib memiliki unit kebakaran dan lain seterusnya. Yang kelima, penyelenggaraan latihan ya. Jadi memang harus dilakukan latihan terus-menerus supaya tidak lupa, kemudian supaya tetap terlatih ya sehingga ketika ada kejadian dia petugas tersebut melakukan upaya yang cakap dan tanggap ya untuk melakukan pemadaman kebakaran. Yang keenam, memiliki buku rencana penanggulangan darurat kebakaran bagi pekerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang, tenaga kerja atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Nah, jadi buku rencana penanggulangan kebakaran ini diperlukan untuk sebagai pedoman bagi ini ya, pedoman bagi petugas ya untuk penanggulangan kebakaran, termasuk juga setiap orang yang berada di lingkungan kerja tersebut itu bisa dijadikan sebagai pedoman ya penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Nah, selanjutnya kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengendalian setiap bentuk energi. Nah, dalam pengendalian bentuk energi ini, kita melakukan identifikasi semua sumber energi yang ada di tempat kerja atau perusahaan, baik berupa peralatan, bahan, proses, cara kerja, dan lingkungan yang dapat menimbulkan proses kebakaran. Nah, contohnya misalnya ada kegiatan pemanasan atau kegiatan yang menimbulkan percikan api atau nyala api atau ledakan itu harus dikendalikan semua sumber energinya. Nah, berdasarkan segitiga
penyebab kebakaran itu ada energi, ada oksigen, ya, ada api, ya, uh, dapat mengakibatkan adanya percikan pada api. Nah, ini menjadi bahaya, ya. Jadi memang pengendalian sumber energi menjadi suatu hal yang paling penting. Nah, yang kedua, kita melakukan penilaian pengendalian risiko bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau standar teknis yang berlaku. Nah, ini diperlukan, ya, untuk upaya pengendalian agar kita bisa melakukan identifikasi awal terkait dengan risiko bahaya kebakaran yang ada. Nah, contoh kertas kerja yang sederhana untuk identifikasi misalnya seperti ini. Sumber energi contoh dari bahan bakar minyak. Nah, potensi yang ditimbulkan pemanasan. Dan jika terjadi panas pada bahan bakar minyak tersebut akan mengakibatkan nyala api. Nah, tindakan yang harus dilakukan misalnya penyimpanan yang aman dari sumber panas dilengkapi dengan proteksi sarana kebakaran. Nah, ini salah satu contoh kertas kerja sederhana dalam melakukan identifikasi risiko bentuk energi yang menimbulkan bahaya kebakaran di tempat kerja. Oke, next selanjutnya adalah upaya penanggulangan. Nah, bahan bakar cair kelas 1 atau gas tidak boleh disimpan atau ditangani dalam gedung yang memiliki pit atau lantai di bawahnya, di mana dapat terjadi akumulasi gas atau flammable kecuali dilengkapi dengan ventilasi yang dapat mencegah akumulasi gas flammable tersebut. Nah, ini contoh penyimpanan ataupun lokasi tempat yang paling aman untuk menyimpan bahan bakar cair kelas 1. Nah, kenapa tidak boleh disimpan di lantai yang kedua ataupun lantai yang ada lantai di bawahnya? Karena dapat berisiko jika terjadi ledakan akan mengakibatkan kebakaran pada semua lantai gedung atau bahkan dapat mengakibatkan runtuhnya sebagian besar gedung. Nah, kemudian bahan bakar cair kelas 1 ini harus disimpan di dalam kontainer tertutup dengan kapasitas tidak boleh lebih dari 120 galon. Nah, ini sebagai contoh pada gambar seperti ini. Lebih bagus di tempat yang terbuka seperti ini, ya. Jadi ada udara. Jadi tidak terlalu pengap seperti itu sehingga menimbulkan tekanan panas, yaitu yang beresiko sehingga yang paling bagus adalah yang seperti ini. Kemudian pemasangan tanda peringatan ini juga menjadi sangat penting agar kita selalu berhati-hati pada tempat-tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar cair kelas 1 ini. Nah, kemudian langkah-langkah dalam penyediaan sarana deteksi alarm, pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Nah, ini sebagai contoh di gambar itu adalah contoh alat deteksi, kemudian alarm, ya, alat pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menganalisa ruangan tempat kerja, menentukan jenis detektor apa yang sesuai, alarm apa yang kita dapat gunakan, dan alat pemadam serta sarana evakuasi yang sesuai dengan kondisi ruangan di tempat kerja. Jadi tidak bisa kita samakan semua lingkungan kerja dengan fasilitas yang sama. Jadi tergantung dari kondisi ruangan di tempat kerja kita. Nah, yang kedua kita melakukan perencanaan dan pemasangan peralatan. Ini ditentukan misalnya untuk pemasangan peralatan harus disesuaikan dengan kondisi ruangan atau tempat kerjanya, namun tidak menutup pula aspek keindahan juga harus diperhatikan. Nah, untuk pemasangan apar juga perlu diperhatikan titik-titik yang mudah diamati, mudah dijangkau juga, ya, harus diperhatikan yang seperti itu. Nah, yang ketiga kita membuat prosedur pemakaian peralatan dan pemadam kebakaran. Jadi prosedur ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mengingat kembali apa yang harus dilakukan, ya, untuk pemadaman kebakaran. Terutama penggunaan sarana prasarana seperti apar, ya, seperti itu. Jadi mungkin tidak banyak orang yang mengerti bagaimana cara penggunaannya. Jadi dengan adanya prosedur pemakaian ini kita bisa dengan mudah mengingat kembali. Kemudian yang keempat membuat tanda pemasangan, ya, agar mudah diamati dan jalur evakuasi juga harus mudah terlihat. Yang kelima kita melakukan pelatihan peralatan yang
kita gunakan, serta sarana evakuasi seperti simulasi jika terjadinya kebakaran. Nah, itu diperlukan supaya kita dapat mengestimasi bagaimana atau memperkirakan bagaimana jika dalam kondisi kebakaran apa yang akan terjadi. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, itu harus dilakukan pelatihannya agar semua orang yang berada di lingkungan kerja tersebut lebih memahami bagaimana cara melakukan penanggulangan kebakarannya. Nah, yang keenam, melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala. Jadi peralatan yang digunakan itu harus dipastikan berfungsi. Jadi jangan sampai ada yang kadaluarsa tidak diganti atau ada yang rusak tapi tidak dibenerin. Jadi itu salah satu upaya untuk mengevaluasi bagaimana peralatan dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah langkah tanggap darurat kebakaran. Nah, dalam langkah tanggap darurat kebakaran ini ada beberapa hal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penanggulangan keadaan darurat ya atau emergency disaster plan ini harus diperhatikan. Ini ada rangkaian-rangkaiannya di mana jika terjadi lokasi kebakaran apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini orang yang pertama melihat itu harus membunyikan alarm ya. Jadi ketika dia melihat terjadinya kebakaran di sini, maka orang pertama harus membunyikan alarm. Nah, dari orang ini yang melihat pertama yang membunyikan alarm, kemudian satuan pemadam kebakarannya ini melakukan upaya penanggulangan awal ya terkait dengan kebakaran yang ada. Kemudian sebagian juga melakukan kontak di pusat pengendalian ya. Jadi dari pusat pengendalian ini informasi yang tersampaikan juga harus memberikan informasi kepada dinas pemadam kebakaran setempat, ambulan ya, kemudian polisi, kemudian pemerintah setempat maupun kantor pusat ya. Ini juga harus dilakukan oleh pusat pengendalian. Jika berdasarkan laporan dari satuan pemadam kebakaran yang ada. Nah, dari kejadian ini juga security harus tanggap ya untuk mengamankan lokasi ya. Ya, security atau keamanan perusahaan itu harus melakukan pengamanan dalam keadaan di lokasi darurat ya. Kemudian jika ada korban, nih petugas P3K sudah siap ya untuk membawa korban yang ada ke klinik yang ada di perusahaan. Kemudian dari klinik karena tadi sudah menelpon ambulan, maka harus dirujuk kepada rumah sakit ya. Kemudian kalau untuk karyawan-karyawan lain ya atau semua karyawan yang tidak berhubungan dengan satuan pemadam kebakaran ataupun tamu juga ini harus berkumpul di titik kumpul yang aman. Nah, dari titik kumpul yang aman ini sebagian bisa disuruh pulang untuk mengamankan diri masing-masing supaya dalam penanggulangan kebakarannya ini tidak terhalang oleh kerumunan orang ya atau memudahkan dinas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran. Ya, itu emergency plan-nya. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan ataupun penempatan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, yang pertama dilihat adalah jarak antar APAR ya atau kelompok APAR maksimalnya adalah 15 meter. Kemudian setiap alat pemadam api ringan harus dipasang ditempatkan menggantung ya pada dinding dengan penguatan sekang atau dengan konstruksi yang kuat atau penguat lainnya seperti pada gambar ya. Itu salah satu contohnya. Atau ditempatkan dalam lemari atau peti box yang tidak dikunci atau dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca pengaman atau safety glass dengan tebal maksimum 2 mm. Jadi ketika terjadi kebakaran dapat dipecahkan sehingga mudah untuk diambil ya untuk aparnya. Kemudian tinggi apar tidak boleh lebih dari 125 cm dengan penerapan ataupun penempatan apar ya 120 cm. Nah, kenapa di angka 120? Karena itu adalah angka standar untuk setiap orang ya. Jadi jika orang ditempatkan terlalu tinggi sulit untuk digapai, kalau terlalu rendah juga berbahaya tidak dapat dilihat ya. Jadi jarak yang paling ideal adalah 125 dengan penempatan 120 cm. Nah, jika apar diletakkan pada tiang, maka harus kita buat tanda yang mengelilingi apar tersebut supaya orang tahu bahwa di tiang tersebut ada alat pemadam api ringan. Nah, ini penempatan aparnya. Nah, selanjutnya adalah
Bagaimana jenis-jenis apar? Nah, kita harus perhatikan juga. Jadi ada beberapa jenis apar yang tidak semua apar itu bisa memadamkan kebakaran api. Bahkan jika salah dalam memakai atau memilih apar, maka dapat berisiko membuat api justru lebih besar. Jadi kita harus bisa memperhatikan untuk jenis-jenis apar yang ada. Jadi ada yang bentuknya air, ada yang bentuknya busa, ada yang bentuknya CO2, ada juga yang bentuknya kimia kering ataupun halon ya 1211 seperti ini. Nah ini contohnya. Nah untuk beberapa jenis seperti kayu ini sangat disarankan untuk air dan busa, tidak disarankan CO2. Nah untuk kimia kering dan halon itu disarankan. Untuk bahan cair yang mudah terbakar ini air justru tidak diperbolehkan. Ini diharuskan adalah busa, CO2, kimia kering dan halon. Nah ini selanjutnya Anda bisa lihat sendiri di sini bahwa tidak semua jenis apar itu sama ya. Jadi tergantung dari jenis bahan yang terbakar ataupun jenis kebakaran yang ada ya. Jadi khusus untuk CO2 selain warna corongnya berbentuk trompet ya. Ini seperti yang dicontoh di gambar tersebut. Jadi kalau yang lain tidak berbentuk trompet, hanya CO2 saja. Nah selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Nah ini seperti ini dibuat tabelnya ya untuk hal-hal yang harus dilakukan, termasuk juga electrical equipment ya, komputer mesin dimatikan dan lain seterusnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memisahkan peralatan dengan bahan proses kerja yang dapat menimbulkan potensi pemanasan, percikan api, dan penyalaan api atau peledakan. Ini untuk mengendalikan asap, panas, dan gasnya, kita memisahkan peralatan, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan pemanasan. Nah, misalnya kayak tukang las itu kan bisa menimbulkan percikan api dan potensi nyala api. Maka kita pisahkan proses kerja dan peralatan kerjanya dengan bahan-bahan yang mudah terbakar tadi seperti kertas, kain, atau bahan cair yang mudah terbakar itu harus dipisahkan. Yang kedua, membuat batas penghalang atau penutup pada ruangan yang menyimpan peralatan ya untuk membatasi tidak semua akses itu mudah untuk masuk ke tempat yang mudah terbakar, itu harus diberikan batas. Kemudian yang ketiga, kita memasang alat atau sarana untuk mendeteksi adanya kebocoran gas atau yang mudah terbakar. Nah, jika ada asap atau gas, maka kita bisa lihat berdasarkan alat deteksi, dia bisa melakukan sensor untuk bahan-bahan yang mudah terbakar atau terjadinya kebocoran gas tadi. Nah, yang keempat kita memasang atau mengatur ventilasi ya agar penyebaran asap dapat dikendalikan. Nah, ini fungsinya tadi supaya gas tidak berkonsentrasi ataupun asap tidak berkonsentrasi pada satu titik saja atau satu ruangan saja, maka kita membuat ventilasi ataupun saluran udara. Nah, selanjutnya mengendalikan penyebaran panas dan asap. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan membuat ventilasi untuk penyebaran asap. Nah, misalnya ada bahan yang terbakar seperti ini, maka akan diserap oleh lapisan panas dan asap tadi, kemudian dapat dikeluarkan melalui cerobong ataupun melalui ventilasi udara. Nah, fungsi dari ventilasi udara di sini adalah selain untuk sirkulasi udara di dalam ruangan, tapi juga untuk mengurangi penyebaran ataupun mengendalikan penyebaran panas ya dan asap yang ada di ruangan yang terbakar tadi. Nah ini adalah salah satu contoh standar untuk asap dan panas yang terkait dengan pembuatan ventilasi. Nah selanjutnya langkah yang harus dilakukan dalam pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Yang pertama kita hitung dulu ya, berapa jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan. Kemudian kita bentuk unit penanggulangan kebakaran sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat resiko kebakaran yang ada. Apakah dia besar, sedang, atau kecil. Kemudian setiap 25 orang bekerja itu minimal ada 2 yang dapat berperan untuk penanggulangan kebakaran. Nah, tempat kerja yang mempunyai risiko atau mempunyai lebih dari 300 orang atau tingkat risiko berat, perlu adanya regu pemadam ataupun bukan orang per orang tadi, tapi adalah regu pemadamnya atau tim untuk melakukan pemadaman api. Nah, tempat kerja yang memiliki 100 orang tenaga kerja itu perlu dan mempunyai tingkat risiko bahaya sedang
perlu dibuat koordinator penanggulangan kebakarannya. Nah, bagi tempat kerja yang mempunyai tingkat risiko besar bahaya kebakaran, maka harus memiliki fire safety supervisor. Jadi khusus saja menanggulangi penanggulangan kebakaran. Jadi tugasnya memang dikhususkan untuk penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan pembentukan unit penanggulangan kebakaran. Yang pertama, melakukan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan kebakaran. Nah, pelatihan ini untuk melakukan identifikasi risiko bahaya kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan bagi petugas. Yang kedua, pelatihan pemadaman api besar, bagaimana cara menggunakan hidran, bagaimana melakukan evakuasi, dan bagaimana melakukan upaya pertolongan jika korban yang terjebak api atau mengalami kesulitan dalam melakukan evakuasi mandiri ya kepada regu pemadam. Yang ketiga, pelatihan penyusunan perencanaan pelaksanaan koordinasi pemadam kebakaran bagi koordinator penanggulangan kebakaran. Yang keempat, pelatihan bagi pengawas atau fire safety supervisor untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran di perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya petugas yang menjadi unit penanggulangan harus mempunyai kompetensi untuk yang dapat dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi dari instansi yang berwenang, misalnya dari Balai Perkas. Nah, tujuannya seperti ini, misalnya untuk tingkat dasar itu levelnya yang pertama, kemudian tingkat 2 itu oren ya, regu penanggulangan kebakaran. Selanjutnya yang abu-abu adalah koordinasi untuk penanggulangan kebakaran untuk ahli pratamanya. Kalau ahli media itu adalah penanggung jawab teknik ketiga khusus penanggulangan kebakaran. Nah, ini pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja berdasarkan tingkatannya. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyusunan rencana darurat kebakaran. Nah, yang pertama kita membentuk tim penyusun. Yang kedua kita melakukan identifikasi analisa penilaian pengendalian risiko bahaya kebakaran. Selanjutnya kita melakukan identifikasi peralatan sarana evakuasi penanggulangan kebakaran yang dimiliki. Selanjutnya melakukan identifikasi sumber daya manusia, keterampilan, kesiapan petugas, dan karakteristik pekerja. Contohnya kondisi fisik, mental, alat yang memerlukan bantuan khusus jika terjadi keadaan darurat. Yang kelima, melakukan identifikasi layout tata ruang di tempat kerja. Kemudian yang keenam, menyusun rencana kerja atau keadaan darurat kebakaran. Selanjutnya melakukan sosialisasi pembinaan pada petugas dan semua pekerja. Yang ke-8 adalah melakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana keadaan darurat kebakaran. Ya, sekarang untuk mempermudah langkah penyusunannya kita bisa lihat skemanya ya. Jadi kita bentuk tim, kemudian tujuannya harus jelas seperti apa. Kemudian kita melakukan identifikasi bahaya yang ada, kemudian melakukan penilaian risiko, kemudian upaya meminimalisasi risiko yang ada, kemudian identifikasi kebutuhan sarana, alat apa yang dibutuhkan, sumber daya manusianya yang seperti apa. Kemudian organisasi tanggap darurat, tugas dan tanggung jawabnya harus diperjelas di sini. Kemudian susun prosedurnya terkait dengan tanggap darurat kebakaran. Selanjutnya melakukan sosialisasi tentang prosedur tanggap darurat yang ada kepada seluruh karyawan yang ada di tempat kerja. Kemudian emergency drill, kemudian melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. Nah, ini skema pembuatan prosedur tanggap darurat yang ada di tempat kerja, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran di tempat kerja. Nah, contoh identifikasi bahaya ini seperti ini. Kita melihat bagaimana kondisi bahayanya, dampaknya apa, nih, proses bahayanya seperti apa, apakah tersulut api, rekomendasinya gimana nih ya, dibuat tempat penyimpanan, kemudian tindak lanjut kegiatannya apa nih, penyediaan ruangan, waktunya dalam waktu 3 bulan. Nah, ini adalah proses identifikasi sumber potensi bahaya listrik. Nah, ini juga sama, kita lihat bagaimana risikonya, jika diperlukan APAR, bagaimana cara penempatan APAR-nya, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh identifikasi bahaya di lingkungan kerja kita. Oke, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan upaya penanggulangan kebakaran di tempat kerja ini. Memang perlu diperhatikan
upaya pencegahan itu jauh lebih efektif daripada upaya penanggulangan atau jika sudah terjadi kebakaran. Jadi perlu diperhatikan tadi ya sumber bahaya, kemudian bagaimana penanganan apinya itu juga harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi pada saat di lapangan ya. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.